Kalau misalkan kita tahu pernah berbuat karma buruk di masa lalu, yang mungkin yang tidak kita lakukan lagi, atau masih kita lakukan, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek karma buruk yang akan berbuah? Mohon penjelasan dari Bante. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tadi kalau misalkan kita tahu pernah berbuat karma buruk di masa lalu, yang mungkin yang tidak kita lakukan lagi, atau masih kita lakukan, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek karma buruk yang akan berbuah? Mohon penjelasan dari Bante. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tadi kalau nelayan tadi, kan dia ada yang mengatakan gini, Bante, saya ini sudah jadi nelayan, gimana? Baiknya apa? Supaya saya bikin karma baik itu, saya sering melepas makhluk misalnya. Ya, bagus. Melepas makhluk adalah menambah karma baik. Tapi nelayan itu tetap melanggar sila. Ini couplingnya beda. Ibaratnya menyimpan di bank, ini bank yang tidak sama. Ini ada bank A dan ada bank B. Nah, nanti bunganya itu akan kita petik di waktu yang berbeda. Nah, tapi sekarang pertanyaan ini ada yang bagus, ada di titik ini. Kalau sekarang ada kelakuan yang jelek dan kita sudah tidak melakukan lagi, bagaimana? Anda tidak usah ingat-ingat lagi dan tidak usah disesali lagi yang kejelekan itu. Tapi Anda bertekadlah untuk menambah karma baik semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku. Karena ibarat satu gelas air kemasukan garam 1 sendok. Anda sudah tidak bisa mengeluarkan garam itu dari air karena sudah bercampur. Dan air ini rasanya asin sekali. Tapi Anda untuk mengurangi asinnya di dalam air tersebut, tambahlah air. Kalau tadi baru 1 gelas air, tambahlah menjadi 1 botol air. Tambahlah menjadi 1 guci air. Dan ketika air itu menjadi 1 guci atau 1 galon, maka garam yang 1 sendok tetap. Garam 1 sendok tetap, tapi airnya sekarang 1 galon. Dan air 1 galon ini sudah tidak terasa asin sama sekali. Garam adalah karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Persis seperti yang ditanyakan Saudara Hongki. Kemudian saya sudah menghentikan. Bukan hanya berhenti, tapi saya terus menambah karma baik. Karma baik itu adalah menambah air. Sehingga kurangi kejahatan, stop garamnya, tambah kebaikan, tambah airnya, sucikan pikiran termasuk adalah menambah air. Dan itulah yang akan mengurangi risiko buah karma buruk yang kita miliki. Tapi kalau kita mikiri terus, aduh aku kok dulu melakukan ini ya, aku kok melakukan ini, kita sebetulnya sedang memetik buah karma buruk terus ke dalam pikiran kita. Kan aduh aku kok jadi menderita ya hidupku, kenapa aku dulu melakukan itu. Sudah, yang dulu ya sudah lewat, jangan dipikir lagi, tapi perbanyak kebajikan dan hentikan kelakuan yang tidak baik itu. Karena seseorang yang disebut berubah adalah ketika dia sadar melakukan hal yang buruk dan dia menghentikan. Tadi saya sudah sampaikan dalam pertanyaan Raja Milinda dan Nagasena bahwa orang yang mengerti hukum dan melanggar hukum dia hanya melakukan sekali dan tidak melakukan lagi. Tapi orang yang tidak mengerti hukum dan dia melanggar hukum, dia akan mengulang karena ketidakmengertiannya. Ya, nah kalau sekarang kita lakukan lagi, itu keliru. Tapi kalau sekarang masih kita ulangi, nah itu berarti kita masih belum kuat tekad kita untuk memperbaiki yang sudah kita lakukan. Ya, baik, itu sudah terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk si penanya maupun teman-teman yang lain, karena ini pertanyaan yang sangat umum bahwa saya dulu waktu kecil sudah disuruh membunuh ini oleh orang tua saya. Apakah saya sekarang melepas makhluk? Ya, melepas makhluk bagus. Yang sudah membunuh itu perbanyak kebajikan yang lain supaya Anda memperoleh kebahagiaan dengan melaksanakan kemoralan.
Silakan Saudara Marco lanjut lagi. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ini Saudara Hongki ini salah satu anggota IDBC yang semangat belajar Dharma, Bante. Jadi Hongki pesan dari Bante tadi, move on untuk berbuat banyak baik ya Hong ya. Sama-sama kita memperbanyak perbuatan baik. Kita lanjut Bante, pertanyaan selanjutnya ada dari Ricky Surabaya. Pertanyaannya adalah, apakah selama kita masih makan daging di kehidupan ini, apakah kita masih melanggar Pancasila Buddhis? Karena secara tidak langsung kita terlibat juga dalam pembunuhan hewan yang kita konsumsi. Apakah vegan atau vegetarian merupakan keharusan sebagai murid Sang Buddha? Terima kasih Bante, mohon penjelasannya. Ya, nah jadi pertanyaan ini juga sangat luar biasa dan ini banyak ditanyakan orang, yaitu kalau kita makan daging apakah kita melanggar sila? Anda kalau makan daging, membeli bangkai di pasar, itu tidak masalah. Karena bangkai di pasar, itu Anda beli dan tidak beli, itu dia sudah mati. Karena di dunia ini, isinya bukan cuma 5 orang. Ya, kalau sekarang kita andaikan 5 orang. Kalau di dunia ini isinya 5 orang, kemudian 5 orang ini membutuhkan 1 orang ini membutuhkan 1 ayam, maka ketika kita beli di pasar, karena penghuninya dunia ini 5 orang, selain si penjual maksud saya, maka si penjual hanya menyediakan 5 potong ayam. Kemudian kalau saya berhenti tidak makan daging ayam, maka si penjual, waduh ini kan 1 ayam nggak laku nih, besok dia motong 4. Kalau ada 3 yang tidak makan daging ayam, maka hanya ada 2 yang makan, penjual besok 2 motongnya. 5 orang tidak makan daging ayam, akhirnya penjual besok ganti usaha karena aduh jual ayam nggak laku ini, aku ayamnya nggak aku potong, nggak ada yang beli juga, jadi ayamku sampai tua-tua nggak ada yang mau beli karena isinya 5 orang. Tapi ternyata di dunia ini isinya nggak 5 orang, jauh lebih banyak. Nah sekarang kalau berkembang dari 5 orang ini misalnya 1 nggak makan daging ayam, tapi 1 tidak makan daging ayam ini ada orang yang melahirkan anak, dia justru membutuhkan kaldu ayam. Nah, jadi akhirnya si kelompok 5 ini memang tidak makan daging, tapi ada kelompok lain yang membutuhkan daging. Kemudian ada kelompok lain yang bayi mulai agak dewasa, dia juga membutuhkan daging ayam. Kemudian ada lagi yang lain, yang olahragawan dan lain-lain. Jadi 5 orang tidak makan, yang ini ada grup lain yang makan. Grup lain tidak makan, grup lain yang makan. Dan lain sebagainya, sehingga di dalam Dharma bukan membatasi orang kalau beli daging di pasar, beli bangkai, dia termasuk tidak melanggar sila. Karena sila itu berhubungan dengan niat. Jadi, bagaimana sekarang daging yang tidak boleh dimakan adalah kalau kita melihat binatang itu dibunuh untuk kita. Misalnya Anda pergi ke restoran seafood, jadi makanan laut. Itu kan ikannya masih hidup. Kemudian Anda tunjuk, kemudian diambil, ditimbang, dibunuh untuk Anda. Itu Anda melakukan pembunuhan karena Anda ada niat untuk melakukan. Tetapi ketika beli bangkai ikan, Anda pergi ke tempat seafood dan kemudian Anda lihat di kulkas, ada yang mati ikannya? Ada? Oke, silakan digoreng saja. Itu tidak masalah karena kita tidak punya niat untuk membunuh. 1, tidak melihat binatang itu dibunuh untuk kita. 2, tidak mendengar binatang itu dibunuh untuk kita. Dan yang ketiga, ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita. Tapi selama kita tidak punya langganan, jadi misalnya saya butuh ayam ini, terus saya pesan sama bakul ayam, tolong ya, besok saya dipilihkan ayam yang muda, yang begini-begini. Nah itu kita terlibat dalam pembunuhan, karena bakul ayam mengatakan atau si penjual ayam, oke Pak,
besok saya pilihkan sesuai dengan pesanan Bapak. Dan pasti sudah mati lah sampai sini. Ya iyalah, tapi kita mendengar binatang itu dibunuh untuk kita. Atau kita biasa beli ayam hari-hari tertentu, misalnya tiap hari Senin misalnya. Kemudian Bapak itu datang, Pak, ini saya hari ini sudah saya siapkan. Bapak kan biasa kalau beli hari Senin, jadi ini saya sudah potongkan. Kan Bapak nggak suka kalau mendengar atau melihat binatang dibunuh. Untuk Bapak kan nggak mau. Baik, ini saya sudah tahu kalau Bapak Senin butuh, ini saya siapkan. Kita mendengar ini, kita ragu, ini kan dibunuh untuk kita. Kita juga jangan makan. Nah, jadi seorang umat Buddha kalau mau jalankan vegetarian bagus, tapi bukan keharusan. Ya, itu adalah latihan tambahan untuk pengendalian keinginan. Anda boleh melatih itu, tidak masalah, tapi Anda tidak vegetarian, juga tidak masalah selama Anda hanya membeli bangkai. Jelas itu? Nah, oke, sudah terjawab. Saudara Riki, silakan Saudara Marco. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Feni di Medan. Seperti analogi yang tadi Bante contohkan, misalnya seorang nelayan yang tidak apa-apa untuk menangkap ikan karena memang pekerjaan yang sulit dihindari. Kemudian ada lagi yang lain yang Bante sebutkan tadi, bahwa murid yang mencontek diharapkan untuk kembali, tujuan utamanya adalah belajar. Nah, pertanyaan dari Feni adalah, bagaimana jika si murid ini tujuannya adalah bukan belajar, tetapi hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang bagus, begitu kan? Iya, tadi saya sebetulnya sudah bahas itu, bahwa nilai yang bagus, tapi kalau otaknya kosong untuk apa? Nyontek itu kan sebenarnya tujuan kita sekolah itu kan untuk mendapat pengetahuan. Tapi kalau sekarang nyontek itu kan hanya mendapat keterampilan menyontek, tapi tidak ada pengetahuannya, sehingga nanti kalau ditanya lupa. Dan sayang sekali, misalnya pengetahuan ini, misalnya pelajaran biologi misalnya, yang nanti biologi itu kan hafalan, kemudian dia nyontek nilainya bagus, tapi ada satu masa dia harus kerja yang berhubungan dengan biologi, dia nanti bisa tidak ngerti apa-apa, dan akhirnya orang kan menganggap, loh kamu ini sekolah ini dulu bayar pakai apa ini, pakai uang apa pakai kertas sembahyang, kok ditanya begini aja nggak ngerti. Nah, jadi ini sebetulnya yang rugi diri kita sendiri, ya. Maka kita lalu lihat tujuan hidup kita ini apa. Kalau bisa nilai bagus, tapi juga pengertian. Nah, itu belajar, jangan nyontek. Ya, Saudari Feni, mudah-mudahan ini bisa memahami bahwa menyontek itu bukan sesuatu yang bagus karena kita menipu diri kita sendiri. Nomor satu, menipu diri kita sendiri. Nomor dua, menipu lingkungan. Kelihatannya angkanya bagus-bagus, tapi ternyata diri kita nol, tidak punya pengetahuan apa-apa. Oke, Saudara Marco, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Hendrik di Jakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bijak untuk menjalani fenomena sandwich generation bagi seorang yang berpendapatan pas-pasan tapi harus menanggung hidup 3 generasi, misalkan orang tua, pasangan, dan juga anak-anak. Ya, sekarang begini, wah ini istilahnya bagus nih, sudah banyak piknik sehingga dia tahu sandwich generation. Ya, bagaimana ya sekarang nanggung 3 generasi, ada orang tua, pasangan, dan anak. Ya memang itu berat, tetapi sekarang hidup ini kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya. Kebutuhan yang paling umum adalah kebutuhan pokok, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal, dan sarana kesehatan. Itu yang paling minim, paling pokok, kebutuhan primer. Sedangkan keinginan itu tak terbatas. Dari kebutuhan ini bisa muncul keinginan, misalnya kebutuhan pakaian. Sebetulnya kebutuhan pakaian beberapa lembar saja sudah cukup. Tapi mau sampai ratusan lembar. Nah, itu adalah keinginan.
Kemudian makanan, sebetulnya makan sederhana sudah cukup. Tapi sekarang mau makan di restoran yang besar, ya itu keinginan. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal sebetulnya sederhana ya sudah cukup, atau mungkin malah kontrakan ya sudah cukup. Tapi ketika dia kepingin rumahnya bagus, rumahnya mewah, ya itulah keinginan. Kesehatan, misalnya minum obat-obat generik, sebetulnya sudah cukup. Tapi mau berobat ke luar negeri, ya itu keinginan. Jadi sebetulnya semua itu kita harus kembali pada tujuan, yaitu hidup ini saya cukup nggak untuk yang kebutuhan dulu. Jangan ngomong keinginan. Jadi pas-pasan itu biasanya harus kita mencukupi kebutuhan dulu. Kalau sudah lebih, barulah boleh sekali-sekali ada ulang tahun, potong kue. Tapi kalau kebutuhannya masih banyak, ya jangan ulang tahun, potong kue, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kebutuhannya sudah cukup, sekali-sekali bolehlah di akhir minggu makan bersama, atau beli dari restoran, dibawa ke rumah. Satu masakan saja. Misalnya nasi goreng bersama, misalnya nasi goreng dimakan oleh 3 generasi misalnya, atau apa, itu terserah, itu keinginan saja. Tapi yang penting adalah mencukupi kebutuhan. Karena itu orang yang penghasilan pas-pasan dan menanggung hidup 3 generasi ini adalah perlu membedakan dan perlu menyeleksi kebutuhan tadi. Dan kebutuhannya makin dipres supaya pas dengan penghasilan yang untuk 3 generasi tadi. Bahkan kalau satu ketika mungkin nanti pasangan bisa kerja, ayo pasangan diajak kerja. Kalau anak sudah mulai dewasa, bisa diajak kerja, ayo kerja. Kemudian kalau kita masih punya sisa waktu, ayo kita juga mengisi sisa waktu kita itu dengan bekerja, misalnya bisnis online dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kerja sambil di rumah dan lain sebagainya, merawat orang tua dan lain sebagainya. Begitu, Saudara Hendrik. Saya kembalikan kepada Saudara Margo lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Bante atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Hendrik tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bante, datang dari Saudari Santi di Medan. Beliau menanyakan bahwa mengapa kelahiran kembali kita melupakan kehidupan di masa lalu, sehingga perilaku buruk kita tidak kita lakukan lagi di masa sekarang ini. Iya, sebetulnya kita ini memang orang yang pelupa. Jangan kata kehidupan sebelumnya. Tadi pagi kita melakukan apa saja kadang kita lupa. Jangan kata tadi pagi, 1 jam yang lalu kadang kita juga lupa. Tapi sebetulnya semua data itu tersimpan di dalam pikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang bisa meregresi, dikondisikan dalam kondisi hipnosis, kemudian dia ditanya tentang kejadian dia atau pengalaman dia 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 10-100 tahun yang lalu, maka dia bisa ingat, karena semua sebetulnya tersimpan di dalam batin seseorang. Sehingga Sang Buddha pun ketika mencapai kesucian, beliau bisa ingat banyak kehidupan sebelumnya. Nah, kalau sekarang ditanya, mengapa kelahiran kembali melupakan kehidupan sebelumnya? Sebetulnya ada beberapa tanda yang muncul dari kehidupan sebelumnya, yaitu orang-orang yang jenius. Dari kecil, dia sudah bisa bahasa asing misalnya. Ya, dulu cukup viral itu di internet, anak umur 8 tahun bisa bahasa macam-macam, ada 8 bahasa kalau nggak salah saya. Ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, kemudian bahasa apa lagi, ada 8 bahasa. Anak masih 8 tahun, kapan belajarnya? Nah, ini karena keingat dia kehidupan sebelumnya. Kemudian perilaku buruk dari kehidupan sebelumnya, itu juga ada. Jadi ketika dia masih kecil, kemudian dikasih misalnya kelinci. Ada beberapa anak itu yang main banting kelinci itu. Tapi ada anak yang nyayangi kelinci itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada bawaan dari kehidupan sebelumnya. Nah, tinggal sekarang orang tua yang mengarahkan bagi anak yang tadi banting kelinci itu, kemudian dia harus diarahkan untuk lebih
menjaga perilaku supaya tidak mengulang kesalahan yang sama yang mungkin itu bawaan dari kehidupan sebelumnya. Sedangkan anak yang tadi dikasih kelinci kemudian dirawat, disayang-sayang, kelincinya mau sama orang tuanya istilahnya disengin pakai pisau, ini ya kelincimu saya potong ya, jangan sampai dia nangis. Bahkan pernah satu ketika orang tuanya ini membuat roti tart bentuknya kelincinya dia, kemudian dipotong. Wah, anak itu marah-marah, loh kelinciku kok dipotong. Nah ini karena dia sejak dari kehidupan yang lampau itu dia memang penyayang binatang. Tinggal orang tua berusaha untuk mengarahkan yang sudah baik diarahkan menjadi lebih baik, yang kurang baik dicegah supaya jangan dilanjutkan di kehidupan ini kelakuan-kelakuan yang tidak baik gitu. Karena itu menjadi orang tua penting menjaga anak-anaknya. Jangan anak-anak hanya dititipkan pengasuh karena nanti hasilnya tidak menjadi maksimal. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang perlu membentuk anak untuk diarahkan menuju ke yang baik, menghindari yang jelek sesuai dengan dharma. Ya, baik, silakan. Itu pertanyaan Saudari Santi Medan. Silakan, Saudara Margo, lanjut. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudari Michelle di Hualien, Taiwan. Pertanyaannya adalah, belakangan ini banyak sekali di media sosial yang memposting tentang mental health issues. Menurut Bante, dengan adanya anxiety atau depression seperti itu, karena faktor internal dan eksternal, apakah orang-orang tersebut kurang konsentrasi atau kurangnya kedamaian dengan diri sendiri? Iya, sebetulnya Anda sudah memberikan jawaban sendiri nih ya. Jadi orang yang kena masalah mental ini karena hidup dia tidak tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Ini sebetulnya yang Anda jawab dengan kurangnya konsentrasi, yaitu dia tidak bisa hidup pada saat ini. Yang kalau istilahnya Saudara Margo tadi, belum bisa move on. Ya, kita ini manusia terdiri dari 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu relatif pendek maupun panjang sama, tapi itu adalah masa lalu. Misalnya yang pendek, detik yang lalu itu adalah masa lalu. Menit yang lalu itu adalah masa lalu. Jam yang lalu adalah masa lalu. Tahun yang lalu, abad yang lalu itu adalah masa lalu. Masa depan juga sama, relatif pendek maupun panjang. Detik yang akan datang, masa depan. Menit yang akan datang, masa depan. Tahun, abad yang akan datang, itu masa depan. Nah, masa lalu dan masa depan itu, kalau masa lalu, hanya kenangan, hanya ada dalam pikiran aja. Ingatan. Masa depan adalah tujuan. Masih imajinasi juga. Masih khayalan. Yang real adalah saat ini. Orang yang mengalami sakit mental adalah karena dia kadang memikirkan yang dulu-dulu, aduh, aku kenapa ya masa kecilku dulu kok gitu, atau kalau tadi ada pertanyaan yang sebelumnya tadi yang kemudian disimbolkan oleh Saudara Margo adalah sebagai move on tadi. Duh, kenapa aku dulu melakukan kesalahan seperti ini, mestinya kan aku begini begitu. Nah, jadi dia tidak bisa move on dan itu dia menimbulkan stres. Atau, aduh besok bagaimana ini kalau kejadian seperti ini dilanjutkan lagi, aduh nanti kan kita gini, stres. Padahal kenyataan kan saat ini, bukan masa lalu dan yang akan datang. Tapi masa lalu itu, kalau saya sudah melakukan kesalahan, perbaiki saat ini. Kalau ada prestasi di masa lalu, tingkatkan saat ini. Jadi saat ini adalah saat untuk memperbaiki masa lalu. Kemudian masa depan, kalau ada hal yang menakutkan, mulailah kita hindari saat ini. Jadi kita melakukan yang terbaik saat ini, supaya masa depan kalau ada hal yang menakutkan itu bisa kita hindarkan. Masa depan kalau ada yang menyenangkan, mulai kerjakan saat ini.
Jadi saat ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan, tapi realnya adalah saat ini. Orang yang perlu untuk dipersiapkan ketika dia mengalami kesehatan mental adalah mengembangkan kesadaran pada saat ini, yang istilah Anda adalah kurang konsentrasi, sehingga tidak ada kedamaian dalam diri. Kedamaian dalam diri itu akibat dari tidak bisa konsentrasi. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa konsentrasi? Mulailah dengan mengembangkan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Jadi saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang telepon. Saat ini saya sedang mendengarkan. Saat ini saya sedang nonton dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau nanti Anda mau tidur, itu yang akan menjadi bukti. Badan Anda sudah di kasur, kemanakah pikiran Anda? Kalau Anda mikirnya, aduh tadi siang kok begini ya, besok bagaimana? Nah, itu tidak ada konsentrasi, tidak ada kedamaian. Tapi begitu Anda sadari, saat ini saya sedang apa? Sedang berbaring. Saat ini saya sedang apa? Nah, boleh Anda misalnya mengisi pikiran dengan kalimat positif. Saat ini pikiran saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau Anda mengisi dengan mengamati masuk keluarnya nafas. Saat ini nafas saya masuk, saat ini nafas saya keluar. Begitu Anda sadar dan konsentrasi, batin menjadi tenang, tidurnya cepat. Dan terbebas dari masalah kesehatan mental. Ya, jadi kuncinya di sadar saat ini saya sedang apa. Dan nanti Anda akan menjadi selalu memaksimalkan kehidupan saat ini, karena Anda hanya punya detik ini. Detik yang tadi Anda sudah lewat, sudah tidak bisa kembali lagi. Detik yang akan datang Anda belum datang, belum tentu ketemu detik yang akan datang. Yang ada hanyalah saat ini. Dan itulah, kalau Anda selalu sadar saat ini, maka Anda bekerja dengan maksimal saat ini untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Anda berbicara juga menjadi maksimal, karena Anda untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Anda berpikir juga maksimal, karena untuk memperbaiki yang lalu dan membangun masa depan yang baik. Dan hasilnya, kesuksesan menjadi milik Anda, karena Anda bisa konsentrasi, damai di dalam batin, dan terkendali di dalam perilaku. Begitu, Saudara Michelle. Silahkan, Saudara Marco. Lanjut. Terima kasih Bante atas uraian yang sangat jelas tentang mindfulness konsentrasi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bante dari Saudari Feli di Taipei. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apakah kita dapat melimpahkan jasa kebaikan kepada mendiang yang telah mendahului kita dengan cara meditasi? Jika bisa, apa metode yang bisa diterapkan saat kita bermeditasi? Terima kasih. Ya, meditasi itu termasuk salah satu perbuatan baik. Ya, tadi dalam pembahasan kita sudah sampaikan bahwa saya tujuannya beragama Buddha apa? Ya, mungkin sinyal saya masih bisa didengar, suara saya? Masih bisa didengar? Bisa Bante, terdengar jelas. Tadi agak putus sepertinya suara saya. Baik. Nah, jadi tadi di dalam pembahasan sudah saya sampaikan, tujuan saya beragama Buddha apa? Tujuan saya adalah untuk hidup bahagia di dunia ini, bahagia setelah meninggal, atau bahkan saya bisa mencapai kesucian di kehidupan ini. Kemudian, bagaimana saya bisa mencapai tujuan tersebut? Saya melaksanakan intisari ajaran Sang Buddha, yaitu menambah dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal ini adalah termasuk kebajikan semua. Yang tadi kita bahas adalah kemoralan.
Dan sekarang Anda berbicara tentang konsentrasi. Ya, kerelaan juga bisa kita lakukan pelimpahan jasa, kerelaan. Kemudian kemoralan bisa juga kita limpahkan jasa. Demikian pula konsentrasi bisa kita lakukan pelimpahan jasa. Sekarang kita bahas dulu tentang pelimpahan jasa, karena mungkin ada beberapa orang yang belum memahami tentang pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa intinya adalah saya berbuat baik atas nama mendiang. Ya, kalau ini dikatakan melimpahkan jasa kepada mendiang yang telah mendahului. Baik itu orang tua kita di kehidupan ini, leluhur kita di kehidupan ini, atau bahkan orang tua atau leluhur di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Sehingga kita kalau merumuskan, membuat kalimat dengan mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, itu berarti orang tua kita di kehidupan ini bisa, atau kakak kita di kehidupan ini, atau teman kita di kehidupan ini, bisa juga orang tua, teman, kakak, kakek, leluhur dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, yang mungkin mereka masih dalam kondisi yang bisa menerima pelimpahan jasa. Nah, kemudian saya mengucapkan bahwa semoga dengan kebaikan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang. Kok bisa? Bisa. Itu sama dengan Anda berada di Taipei kemudian Anda memberikan informasi kepada orang tua Anda bahwa, saya sekarang sudah lulus loh. Ini saya nilainya bagus-bagus. Nah, Anda tinggal di tempat yang jauh. Orang tua Anda di Indonesia. Tapi ketika orang tua Anda mendengar kabar baik Anda, dia berbahagia. Padahal yang lulus Anda. Orang tua Anda hanya dapat kabar. Nah, tapi bahagia itu, kalau orang tua Anda bahagia dengar kabar Anda, itu sebetulnya dia melakukan karma baik. Karma baik lewat pikiran. Karena kalau Anda menyampaikan kepada musuh Anda guaya, sombong lu, lulus aja sombong, tapi pikirannya negatif. Anda menyampaikan berita kelulusan yang sama, tetapi musuh Anda tidak suka, benci, tapi orang tua Anda bahagia. Itu sebetulnya pelimpahan jasa sistemnya seperti itu, mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang dengan perbuatan baik Anda. Seperti tadi Anda lulus, Anda yang melakukan, tapi mereka yang berbahagia yang di Indonesia. Saya sekarang yang berbuat baik, sekarang saya limpahkan jasanya kepada leluhur, dimanapun mereka berada, yang semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, maka mereka melihat turunannya ataupun orang yang berhubungan karma ini berbuat baik atas nama mereka, mereka bahagia dan bisa mengkondisikan mereka lahir di alam yang lebih baik lagi. Nah sekarang kalau saya melakukan kerelaan apa? Misalnya saya pergi ke, misalnya tadi ada misalnya ke wihara misalnya, ya tadi kan ada itu ITBC pergi ke wihara mana, kemudian berbuat baik di sana, misalnya berdana, makan misalnya ke sana, itu kerelaan yang bisa dilimpahkan jasanya. Kemudian, waduh saya kalau pergi-pergi jauh, oke, saya menjalankan kemoralan bisa. Hari ini saya mau menjalankan 8 sila. Untuk saya limpahkan jasanya kepada para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Bisa. Jadi kita bertekad, saya pagi misalnya saya bertekad hari ini sepanjang hari penuh sampai besok pagi 24 jam saya akan menjalankan 8 sila untuk kebahagiaan para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Bisa Anda di rumah, Anda jalankan sila, 8 sila, dari 5 sila itu ditambah dengan 3 yang lainnya, yaitu tidak makan setelah jam 12 siang, yaitu berpuasa ya setelah jam 12 siang, kemudian tidak menggunakan wangi-wangian, tidak tarian, musik, film, dan lain sebagainya, kemudian juga tidak duduk dan berbaring di tempat yang mewah. 3 lagi tambahan itu, atas nama semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka bahagia. Bisa, Anda tetap di rumah. Kemudian, ini yang Anda sampaikan adalah tentang meditasi. Hari ini saya mau bermeditasi,
Atau saya membaca parita dulu, biasanya saya punya altar, kemudian saya membaca parita, terus saya meditasi. Selesai meditasi, saya mengucapkan dalam 30 menit tadi meditasi, kemudian saya mengucapkan selesainya adalah semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini, membaca parita dan berlatih meditasi selama 30 menit, semoga para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Nah, sekarang meditasinya, metodenya apa? Metode yang Anda biasa kerjakan. Anda mau dengan objek nafas misalnya, 1, 1, 2, 2, silahkan. Anda mau mengulang di dalam batin kalimat, semoga semua makhluk bahagia, silahkan. Tidak ada bedanya. Bedanya nanti hanya selesai meditasi, Anda mengucapkan kalimat pelimpahan jasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan Saudari Feli bisa terjawab pertanyaannya, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal istilah pelimpahan jasa dan lain sebagainya, sekarang sudah bisa memahami sehingga bisa dilaksanakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Saudara Margo. Silakan. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya ada pertanyaan dari James di Jakarta. Meski punya tujuan hidup, tidak jarang kita mengalami goncangan dalam hidup yang membuat kita lupa akan tujuan hidup. Bagaimana cara memperkokoh tujuan hidup setiap hari supaya tetap semangat? Mohon penjelasan dari Bante. Ya, jadi sebetulnya semangat itu muncul kalau kita punya tujuan hidup. Ya, tadi James tinggal di Jakarta. Anda misalnya dari Jakarta menuju ke Surabaya, kalau naik mobil ya kira-kira ya bisa 8 jam lah mungkin, katakanlah seperti itu. Waduh, jauh sekali ya. Tapi kan Anda ada tujuan, nah nanti saya ke Surabaya, saya mau melakukan ini. Maka 8 jam itu Anda bisa jalani dengan nyaman, ada semangat. Tapi kalau Anda tidak ada tujuan naik mobil, misalnya Anda hanya keliling-keliling keluar, ya sudahlah saya sumpek di rumah, ya saya jalan-jalan aja lah keliling. Nanti baru puter-puter gini aja sudah males. Tidak ada semangat karena tidak ada tujuan. Nah, jadi sekarang apakah tujuan hidup atau tidak jarang kita mengalami goncangan, betul. Goncangan, gangguan, dan lupa pada tujuan hidup, betul. Nah, tapi kita tulis kalau bisa. Kalau perlu kita masukkan di wallpaper kita sehingga buka HP, tertulis di situ tujuan hidup, slogan kita. Itu menjadi slogan kehidupan kita. Saya harus mencapai ini misalnya. Atau ditulis di meja kerja Anda, atau ditulis di dinding yang tempat Anda biasa duduk di situ misalnya, sehingga Anda tidak lupa, sehingga tiap kali Anda mengalami goncangan hidup lalu semangat menurun, tujuanku kan ini, bangkit lagi untuk semangat dan berjuang lagi. Kalau perlu Anda berbagi tujuan hidup ini dengan orang di sekitar Anda. Anda mengatakan, nanti ya kalau saya tercapai tujuan hidup saya, kamu pasti akan saya gini-gini karena nanti kalau saya lupa dengan tujuan hidup saya kendor dengan tujuan hidup saya, kamu ingatkan saya ya. Kita boleh gunakan gitu, karena kadang-kadang diri sendiri ini bisalah semangat itu menurun. Tapi ketika kita mengkondisikan orang lain mengetahui tentang diri kita, mengetahui tujuan kita, maka hasilnya, loh kamu kok jadi gak semangat gitu, padahal kan kamu dulu tujuannya gini. Iya ya, oke, semangat lagi. Itu caranya. Jadi gunakanlah selain faktor internal, kita ingat terus tujuan hidup kita, kemudian juga tulis di berbagai tempat supaya kita selalu masuk sebagai slogan hidup kita. Tujuan hidup itu juga membutuhkan faktor eksternal. Eksternal kita ya mungkin orang-orang di sekitar kita, teman, keluarga, dan lain sebagainya, untuk mengingatkan kita ketika kita lemah dan tidak bersemangat. Apa sih tujuan hidupmu? Nah akhirnya, oh iya ya, gue harus semangat, semangat, gitu. Ya, begitu Saudara James. Kita kembalikan kepada Saudara Margo untuk buat pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Kita sudah hampir 45 menit ini, Saudara Margo, kita sampai jam berapa kira-kira untuk jam Indonesia? Jam Indonesia sampai jam 19.30, Bante.
Oh, 15 menit lagi. Iya, Bante. Sekitar 15 menit lagi. Oke. Baik. Lanjut. Semakin menarik diskusi kita, Bante. Itu dia. Dan kita banyak pertanyaan dari kota-kota yang lain. Coba bayangkan ITBC yang adakan di Taiwan, sekarang ternyata kota-kota lain ini pada bertanya. Sehingga nanti kalau orang dari kota-kota lain ini akan berkunjung ke Taiwan, saya kira sangat bagus untuk menghubungi ITBC. Ya, ITBC nanti kasih kontak personnya, sehingga kalau ada orang ke Taiwan misalnya, apakah karena mau sekolah, mau kerja, mau apa, hubungi ITBC supaya nanti kalau kumpul-kumpul pun bisa ketemu. Karena ini manfaatnya, kita mengadakan acara dalam jaringan, sehingga bisa diikuti oleh banyak orang dari banyak negara lagi. Ya, ini belum ada yang negara-negara lain nih. Tadi Taiwan, Indonesia, coba cari yang negara lain. Tapi oke, silakan panitia lanjut lagi. Baik, Bante. Ayo, silakan. Pertanyaan selanjutnya ada dari kota lain lagi nih, Bante. Ada saudari Meta dari Samarinda, Bante. Pertanyaannya adalah, dengan semakin mudahnya mengakses informasi bernuansa religi di berbagai platform, mengapa kriminalitas yang terjadi di masyarakat juga semakin beragam dan sporadis? Terlebih gerakan sosial yang mengatasnamakan pluralisme beragama. Mohon penjelasan dari Bante. Iya, kan memang teori dan praktek itu kan memang kadang menimbulkan perbedaan. Ada perbedaan ya. Tadi seperti Saudara Margo sampaikan di awal. Misalnya kita sudah ngerti Pancasila Buddhis, sudah hafal, oh iya hafal, tapi nanti kalau jalani bolong sana, bolong sini, itu normal. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita ini memang mengerti tentang teori menjadi orang baik, tapi kadang-kadang ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita itu yang kuat, sehingga sesaat kesadaran kita lemah dan kita terpengaruh, dicengkram oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga muncullah permusuhan, muncullah dendam, dan lain sebagainya. Ya, ini kan sama dengan kita di Piara. Kita tahu Meta, cinta kasih, bukan nama ini ya, bukan nama ini kan kebetulan yang tanya Meta dari Samarinda, tapi kita tahu cinta kasih. Kita tahu misalnya memaafkan orang misalnya, atau jangan membenci misalnya. Tapi kadang kita ketemu orang bisa, orang ini kok menjengkelkan ya. Nah itu ya ada, kenapa? Teorinya itu belum sampai ke dalam, tapi tidak problem. Justru ini kita harus berpikir positif. Sudah sedemikian mudah mengakses informasi bernuansa religi sekalipun masih banyak kriminalitas. Apalagi tidak ada atau kesulitan mengakses informasi bernuansa religi. Coba dibalik kalimatnya ya. Jadi sudah banyak informasi religi saja masih ada banyak kejahatan, apalagi kalau informasi itu dikurangi. Anda mengatakan kayaknya nggak ada guna ya informasi religi gini, kita buyarkan aja ya. Loh, lalu sudah banyak saja masih banyak kriminalitas, apalagi dibuyarkan, kan tambah kriminalitas. Kayak dengan orang sekolah, aku ini sekolah kok nggak pinter-pinter ya, sudahlah lebih baik aku nggak usah sekolah. Ya tambah nggak pinter loh, namanya saja sekolah saja nggak pinter, apalagi nggak sekolah. Demikian pula di dalam belajar agama. Kita kenal yang disebut dengan pengembangan cinta kasih atau meta. Kita kenal meta karuna mudita UPK. Kita kenal. Tetapi ketika dijalani kok masih sulit, tidak apa-apa. Justru ini kesempatan saya untuk belajar lagi. Dharma itu kan belajar seumur hidup. Sehingga kita mencapai kesucian itu baru kita selesai belajar, sudah lulus. Orang yang mencapai kesucian itu lulus. Ya, disebut ACK Pugala, orang yang sudah tidak perlu belajar. Itu kalau sudah mencapai kesucian tingkat terakhir, yaitu Arahata. Tetapi sebelum mencapai kesucian, dia itu masih harus belajar. Makanya Anda juga jangan kemudian kecil perasaannya, aduh sudah banyak informasi begini yang nuansa religi, kok masih banyak hal-hal yang kriminal. Tidak apa-apa, sudah banyak saja banyak kriminal, apalagi kalau tidak ada. Dan
saya harus menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena sudah banyak informasi yang bernuansa religi. Saya sudah mengakses, maka saya harus berusaha juga menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan saya menjadi orang lebih baik, di dunia ini bertambah orang baiknya tambah satu, yaitu saya. Orang jahatnya juga berkurang satu, yaitu saya. Dengan saya belajar menjadi baik, maka saya sudah membantu terciptanya dunia. Karena pengacaunya dunia berkurang satu, yaitu saya. Apalagi kalau saya yang sudah baik ini menjadi inspirasi untuk keluarga saya, sehingga di keluarga saya menjadi lebih banyak orang yang baik lagi, terbentuklah keluarga yang baik. Kalau keluarga yang baik ini kemudian menginspirasi tetangga-tetangganya, maka jadilah masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik mempengaruhi, menginspirasi masyarakat yang lain, maka jadilah negara yang isinya orang baik. Negara orang baik ini kalau mempengaruhi negara-negara yang lain, maka jadilah dunia dengan segalanya yang orangnya baik-baik. Dimulai dari diri kita dan akhirnya berkembang ke keluarga, negara. Itu kita tidak usah ngurus orang yang aduh kok masih atas nama ini, masih suka bikin kriminalitas. Kita nggak usah ngurus itu. Kita mulai dengan diri kita untuk menjadi lebih baik, maka di dunia akan bertambah satu orang baik, yaitu kita. Ya, begitu. Dan kalau semua bisa berpikir begitu, di dunia ini tidak kekurangan orang baik. Saya kira demikian, Saudari Meta. Silakan sekarang Saudara Margo, lanjut lagi. Baik, Bante. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. 2 pertanyaan terakhir ini, Bante. Oh. Ya, Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Christian di Taipei. Pertanyaannya, bagaimana penjelasannya bertambahnya terus-menerus populasi manusia di muka bumi kalau berdasarkan konsep reinkarnasi? Mohon penjelasan dari Bante. Baik, dalam konsep Dharma sebetulnya bumi ini bukan hanya satu. Ya, bumi, kemudian planet-planetnya dan matahari itu bukan hanya satu, tapi lebih dari 1 miliar, jadi miliatan lah. Sehingga di bumi-bumi yang lain itu juga ada kemungkinan sebagai ada makhluknya. Sehingga ketika makhluk di bumi ini mati, bisa juga makhluk dari bumi yang lain terlahir di sini. Kemudian bumi kita sendiri ini terdiri dari 31 alam, ada surga dan lain sebagainya, sehingga makhluk dari surga yang mati bisa juga lahir di alam manusia dan lain sebagainya, sehingga manusia populasinya bisa bertambah karena bisa datang dari berbagai tempat, dari 31 alam yang ada di sini maupun yang lain. Ya, itu jawaban singkatnya. Begitu, Saudara Christian. Lanjut lagi, Saudara Margo. Baik, terima kasih Bante. Ini pertanyaan terakhir Bante. Datang dari Saudari Yovati di Jakarta. Kalau dalam kehidupan sekarang, kita hidup di lingkungan orang-orang yang membenci kita. Apakah itu adalah orang-orang yang sama di kehidupan lampau yang selalu berselisih dengan kita? Ya, ada kemungkinan karena kebencian dan cinta itu mendekatkan. Kalau kita cinta misalnya, Pangeran Siddhartha dengan dia saudara, itu kan suami istri. 500 kelahiran dia suami istri. Kenapa? Karena cinta, dia selalu mendekatkan. Ya, 500 kelahiran itu yang diceritakan. Dia bisa lebih banyak lagi. Itu suami istri. Kemudian Pangeran Siddhartha dengan Devadatta itu sudah musuhan. Itu juga banyak kehidupan sudah musuhan. Artinya cinta dan benci itu mencari. Anda buktikan begini, kalau Anda kebetulan di luar, Anda senang sama si A, maka ketika Anda mau duduk, Anda nyari dulu, si A duduk di mana? Oke, aku mau dekat sama dia. Jadi cinta itu mendekat. Tapi sebaliknya Anda benci sama si B, maka Anda ketika ke wihara, Anda nyari si B duduk di mana? Oh, si B duduk di sana. Oke, aku duduk di sebelah sini, jauh. Cinta dan benci selalu mencari. Demikian pula misalnya binatang. Anda senang dengan anjing, maka begitu Anda pulang rumah, yang dicari anjingnya itu. Anda benci dengan kacoa, maka ketika Anda pergi ke rumah orang, yang dicari adalah kacoannya dulu, dan seterusnya. Kalau sekarang di kehidupan
ini misalnya, Anda kok ketemu dengan orang-orang yang membenci, ada kemungkinan dari kehidupan yang sebelumnya Anda juga sudah menanam kebencian sama si A, si B, si C itu. Dan sekarang dia menjadi orang tua Anda, jadi kakak Anda, jadi adik Anda, jadi tetangga Anda, jadi teman Anda, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sekarang kita mau mengatasi itu? Kebencian jangan diselesaikan dengan kebencian. Tapi kebencian itu hanya bisa selesai kalau kita mengembangkan cinta kasih. Jadi saya tidak suka sama dia, tapi dia kan kakak saya. Oke, sekarang setiap kali saya benci sama kakak saya itu, saya ganti dengan kalimat, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang kalimat itu sampai batin menjadi tenang. Saya nggak suka dengan dia, tapi dia itu kan ayah saya. Oke, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini misalnya, atau semoga ayah saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, dan seterusnya. Sehingga satu ketika nanti semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini, saya tidak akan terlahir lagi berkumpul dengan mereka lagi. Sehingga kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir saya berkumpul dengan orang-orang itu. Tapi kita mulai dengan tidak membenci dulu. Jadi kita memancarkan pikiran cinta kasih dulu kepada mereka, sehingga di kehidupan ini berhenti. Bahkan mungkin nanti tahu-tahu kita bisa aja pindah tempat, sehingga kita tidak berkumpul lagi. Misalnya itu orang tua kita, kakak kita, dan lain sebagainya, yang aduh kok lingkungan saya kok benci, isinya kebencian semua toh. Tapi kita pancarkan cinta kasih terus. Tahu-tahu nanti kita dapat pekerjaan, kemudian pekerjaan ini mewajibkan Anda untuk pindah ke luar kota. Dan hasilnya Anda bahagia. Sekarang aku sudah bebas. Aku bisa kerja di sana, fokus. Dan kalau aku sekarang pulang ya paling imlekan atau apa, ya ketemu baik-baik. Selesai itu 2-3 hari saya pergi lagi. Itu bisa selesai dengan cinta kasih. Kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Ketika Anda merasa lingkungan Anda banyak kebencian, pancarkanlah cinta kasih. Karena mulai dari Anda nanti akan kembali ke Anda lagi. Semoga Saudari Yuwati dan mungkin yang punya pengalaman seperti ini, banyak ini, marilah mulai sekarang kita mengembangkan cinta kasih. Sehingga kalau kita di lingkungan yang banyak menyayangi kita, maka nanti di kelahiran yang mendatang dengan cinta kasih itu, kita akan bisa sering ketemu dengan mereka. Kita pindah pun di hidup ini, misalnya kita kerja di kota A, B, C, pindah ke negara A, B, C, kita tetap ketemu orang-orang yang menyayangi kita, yang banyak membantu kita. Tapi ketika kita banyak ketemu orang yang kita benci, jangan dibalas dengan kebencian. Tapi justru balaslah dengan minimal pikiran cinta kasih. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, supaya nanti di kehidupan ini pun kita bisa terjauhkan dari mereka, dan mungkin kebencian itu akan berakhir di kehidupan ini juga, sehingga tidak berlanjut di kehidupan-kehidupan mendatang. Inilah yang bisa saya berikan jawaban ini, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Saudari Yuwati maupun yang lain-lain. Semoga bermanfaat. Saya awali dulu Bante, berkenaan dengan tadi Bante sudah menjelaskan ya, bahwa hidup ini ternyata banyak hal-hal yang kita itu tidak mengetahui, seperti tadi untuk memahami bahwa seseorang itu sendiri mengalami hal-hal seperti kemalangan, ya, hal-hal stres dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami hal itu kan tentu saja jika seseorang itu belum memahami tentang hukum sebab akibat. Nah, jadi untuk memahami bahwa tadi apa yang disampaikan Bante, bahwa ternyata kita ini sedang menerima karma buruknya sehingga belum berbuah. Nah, hal itu kan tentu saja tidak mudah, Bante. Nah, untuk itu kiat-kiat apa yang kiranya harus dimiliki, pandangan yang bagaimana sehingga seseorang itu memiliki hal yang demikian, atau pandangan bahwa ini berarti walaupun saya sudah melakukan hal-hal yang baik, namun karma baik saya ini belum berbuah. Nah,
pandangan yang demikian ini belum tentu semua orang bisa gitu Bante. Jadi kiat-kiat bagaimana Bante? Baik, jadi sebetulnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu mudah untuk melihat perubahan itu pada orang lain. Jadi misalnya ketika orang lain mengalami kerugian di dalam pekerjaan, kita langsung ngomong, ya biasa kan, pekerjaan itu kan selalu ada untung dan rugi. Enak sekali kita jawab seperti itu. Kemudian ketika ada orang sakit, mengeluh, kemudian kita mengatakan, loh ya biasa kan, ya masa orang hidup itu sehat terus, kan ya ada sakitnya. Nah kita santai sekali mengatakan seperti itu. Ketika pasangan hidupnya meninggal, dia sedih sekali, kita katakan, ya sudahlah, hidup kan memang tidak kekal. Kamu tangisi juga nggak akan hidup. Enak sekali. Tapi coba, itu kembali ke diri kita. Kita sangat-sangat sulit. Ketika kita mengalami sakit, kemudian dinasihati yang sama oleh orang itu tadi, kamu dulu kan sudah nasihati saya, bahwa hidup ini kan memang tidak kekal. Itu kan hidupmu yang memang tidak berkualitas. Ya memang kalau kamu sakit sih dunia ini tidak akan berkurang apa-apa sih. Malah kalau kamu mati mungkin ya dunia lebih bahagia karena kamu memang kurang bermanfaat lah untuk hidup ini. Tapi kalau saya ini kan beda. Oh saya, nah kita sudah sulit untuk menerima itu. Nah tetapi justru kita dikenalkan. Makanya Dhamma ini kan berbicara tentang kesunyataan, berbicara tentang kenyataan di dalam hidup. Jadi mudah, kalau kita mau lihat itu mudah. Tapi kalau dikatakan tadi oleh Roma Aris, wah kok sulit ya? Tidak apa-apa. Karena apa? Karena setiap orang memiliki waktu pencerahannya masing-masing. Misalnya saja, kita mungkin dulu waktu sekolah diajarkan beberapa rumus misalnya. Rumus-rumus matematika mungkin, kita diajarkan menghitung sudut misalnya, sudut 90 derajat, sudut 45 derajat, dan lain sebagainya. Kita hari itu nggak ngerti-ngerti. Ada sebagian ya, itu ada seorang yang memang pandai sekali sudah ngerti begituan, tapi ada yang kita waduh ini apa sih, sudah 90 derajat ini apa sih? Nah, kemudian begitu kita sudah mulai dewasa, kita lalu lihat tembok rumah kita, oh ini maksudnya sudut 90 derajat. Kemudian kita lihat kalau tukang membangun wihara, ya atau di rumah kita misalnya menggunakan benang yang dikasih pemberat, oh ini maksudnya 90 derajat. Oh, nah kita baru ngerti. Tetapi mungkin kita sudah umur misalnya 25. Padahal itu diajarkan pendidikan seperti itu misalnya waktu kita umur 14 tahun. Jadi 10 tahun yang sia-sia. Karena kita tidak ngerti apa itu. Nah, demikian pula tiap orang itu punya waktunya masing-masing. Makanya mengenal tua, sakit, dan mati, itu kalau di dalam Dhamma dikatakan itu Dhamma Duta. Jadi Dewa Duta bukan Dhamma Duta, tapi Dewa Duta, utusan Dewa. Itu supaya orang itu memahami bahwa itulah kenyataan sudah ada di depanmu. Kamu berkunjung ke rumah sakit, itulah ada orang sakit. Kemudian ketika kamu melihat orang tuamu sendiri, ayah dan ibumu yang sudah lemes di tempat tidur, itulah orang tua. Kemudian ketika kita melayat, bahkan teman seumuran dengan kita, ya itulah kematian. Mereka bisa sakit, mereka bisa tua, mereka bisa mati, demikian pula kita. Kemudian kita juga dikenalkan dengan membaca Wijaya Sutta misalnya, ya Wijaya Sutta yang ada di buku Parita, bahwa ya mayat itu seperti itu, demikian pula kita. Jangan menganggap diri kita kekal, karena kalau kita menganggap diri kita kekal, nggak pernah berubah, nggak pernah mati, nggak pernah sakit, itu namanya kita berisi otaknya kebodohan. Nah itu sebetulnya kita dikenalkan terus, tapi kapan ngehnya? Nah kalau kita kembali ke riwayat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha
Kalau di dalam beberapa versi diceritakan, ngehnya beliau itu, mulai ngerti beliau itu, tua, sakit, dan mati, itu umur 29 tahun. Beliau itu jenius. Jangan dikira beliau itu orang yang biasa-biasa. Sejak kecil, buku-buku suci sudah hafal. Pasti beliau ya lihatlah, orang tuanya makin tua, masa nggak pernah lihat? Beliau yang mesti lihat mungkin orang sakit, orang mati. Tetapi di dalam cerita yang biasa kita baca itu, lihat tua, sakit, dan mati itu pada saat umur 29, artinya memahami tua, sakit, dan mati. Tua, sakit, dan mati itu di 29 itu. Sehingga beliau kaget, loh, aku ya bisa tua, sakit, dan mati ya. Itu yang bikin mengerti. Nah, kalau tadi dikatakan Romo Haris, gimana ya orang nggak ngerti-ngerti tentang tidak kekal. Nah, Pangeran Siddhartha saja yang jenius 29 tahun. Yang paramitanya sudah sempurna di kehidupan waktu kelahiran sebagai Siddhartha Gautama. Nah, apalagi kita manusia biasa ini. Mungkin butuh 29 kelahiran baru ngeh. Iya, berarti. Karena kita ini sekarang sudah di depan kita. Sakit ini sudah pekerjaan kita sehari-hari. Kemarin COVID yang sedemikian luar biasa itu. Apa yang berubah di diri kita? Sudahkah kita jadi lebih baik? Sudahkah kita lebih menyadari hidup itu berubah? Belum tentu. Nah, tetapi kita sedikit demi sedikit. Makanya latihan kerelaan ini dilatih sejak masih balita. Sampai nanti tua pun kita masih ada latihannya itu. Kenapa? Karena ada pelepasan terakhir. Yaitu kita meninggalkan dunia ini. Saya sekarang ketika balita, saya melepaskan harta saya yang sedikit tadi, uang saku saya untuk berdana. Ketika saya sudah mulai agak dewasa, saya berdana makan ke wihara. Saya melepaskan makanan saya ke wihara. Ketika saya kemudian ikut kantina, maka saya melepaskan sebagian milik saya, 4 kebutuhan pokok saya untuk para biku. Sebetulnya pelepasan. Di akhir kehidupan kita, kalau kita sudah sering seperti itu, kita melepaskan harta kita, melepaskan keluarga kita, semua kita lepaskan. Tapi berapa banyak kita juga yang menyadari itu dan akhirnya kita tetap, ya aku nggak mau mati sekarang. Aku masih kepingin dengan pasangan hidupku, aku masih kepingin dengan anakku, aku masih kepingin dengan pekerjaanku, tahtaku, dan lain sebagainya, karir, dan sebagainya. Semua itu karena setiap orang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebetulnya adalah selalu menyadari, kita lalu membaca sering-sering tentang misalnya Abhinha Pacawekana, perenungan yang kerap kali harus direnungkan. Bahwa semua yang terjadi pada diriku ini juga buah dari perilakuku sendiri. Aku lahir ini juga dari buah perilakuku sendiri, makanya aku lahir di orang tua yang ini, bukan orang tua yang itu. Kemudian ketika aku ngalami seperti ini, ya ini buah perilakuku juga. Baik perilaku yang baik sehingga saya bahagia, maupun yang tidak bahagia. Jadi kalau tadi Romo menanyakan hal itu, gimana ya caranya? Sering-sering membaca perenungan kerap itu. Ya. Sering-sering membaca Brahma Wihara, sering-sering membaca Wijaya Sutta. Jadi buku Parita itu sering dibaca, sering direnungkan, maka nanti kita lama-lama entah di kehidupan ini ataupun di kehidupan selanjutnya, itu akan kita ngeh, wah, semua ini ternyata buah kelakuan sendiri ya. Nah, tetapi problemnya itu kan karena saya menolong orang, misalnya. Karena orang itu soalnya memahaminya kadang agak beda, toh. Jadi saya menolong si A. Saya berharap si A itu satu ketika menolong kita. Padahal si A itu setelah kita tolong, dia malah menyakiti kita, merugikan kita. Sehingga kita menganggap, ya ini kan hukumnya keliru nih. Nah, tidak seperti itu. Yeah. Ya, saya menolong si A.
Tetapi mungkin saya mendapat pertolongan dari orang lain, misalnya si B. Lah si A kok jahat sama saya? Oke. Si A jahat sama saya, tapi saya dijahati nggak ngapa-ngapa. Saya dijahati tidak mengalami penderitaan yang parah. Berarti saya kuat. Ketika saya kuat, berarti ini juga buah karma yang lain. Dia menjahati, dia bikin karma buruk. Tapi saya kuat. Saya berarti sedang memetik buah karma baik. Ya, ini karma ini tidak 1:1 seperti itu. Karena tanam padi bukan berarti mesti panennya 1 butir padi. Tanam 1 butir padi, itu panennya bukan 1 butir padi loh. Tanam 1 padi, panennya kan padi yang banyak. Iya, Bante. Ya, tanam 1 mangga, panennya bukan 1 butir mangga. Tanamnya mangga, panennya mangga dan bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Kalau kita menanam kejahatan sekali, itu juga bisa panennya macam-macam. Tapi sebaliknya kita menanam kebajikan yang sedikit, itu pun juga panennya juga akan bermacam-macam. Ya, karena itu bagi yang kita masih belum bersemangat atau ada orang yang belum memahami itu, memang tiap orang butuh waktu untuk mengerti. Bahkan kita pun butuh waktu. Tidak bisa instan gitu ya, Bante ya? Tidak bisa instan. Kita kadang hanya ngerti teori. Makanya kalau tadi saya berbicara tentang kerelaan toh, sebetulnya masih ada kemoralan dan konsentrasi atau latihan meditasi itu sebetulnya nanti untuk mendorong kita untuk bisa lebih memahami bahwa hidup ini hanya satu proses. Karena di dalam kesadaran itu kita dilatih untuk sadar setiap saat. Hidup adalah saat ini. Tadi saya sudah pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Itu tadi hanya kenangan. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Itu masih impian. Hidup adalah saat ini. Tadi saya yang dimaki adalah tadi. Tadi itu bisa 1 detik yang lalu, bisa 1 tahun yang lalu, bisa 1 kehidupan yang lalu. Saya dimaki yang tadi. Saya yang sekarang sudah usianya lebih dari 1 detik. Kalau saya masih membalas makian dia, berarti badan saya yang saat ini, yang sudah umurnya lebih 1 detik, pikiran saya yang saat ini, yang umurnya juga lebih 1 detik, masih melekat dengan masa lalu 1 detik yang lalu. Kenapa? Karena tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Saya yang tadi kok dimaki. Nah, tapi ketika kita sadar hidup saat ini, maka saat ini saya justru gunakan untuk berbuat baik. Karena saat ini yang baru, pikiran, ucapan, dan perbuatan saya, dia juga baru saat ini. Kenapa kita tidak menjalin hubungan yang baru? Nah, nanti yang akan datang. Kita kadang, kalau saya memaafkan sekarang, nanti dia akan gitu lagi. Padahal nanti itu belum tentu. Karena nanti kita mati duluan, pada saat yang berikutnya, apa yang mau dijahati? Akhirnya kita mati dengan pikiran buruk. Nah, justru karena itu, hidup adalah saat ini. Itu nanti yang paling mendorong, yang paling luar biasa, untuk selalu bersemangat dalam jalan dhamma. Tapi karena waktunya kan ya tidak panjang, ya kita kasih 1 bagian aja, supaya sisanya nanti tentang kerelaan. Setelah kerelaan adalah kemoralan dan konsentrasi, itu nanti bisa dibahas oleh buku yang lain, ataupun pada saat topik-topik yang lain di sebulan pendalaman dhamma ini. Begitu, Romo Haris. Baik, terima kasih Bante. Sangat luar biasa. Ternyata perenungan itu sangat menentukan juga untuk kelanjutan kehidupan kita selanjutnya. Ya, baik. Ini ada juga yang sudah bertanya, ada juga yang sudah raise hand, Bante. Ibu Meli ya. Ya, disilahkan. Boleh disebut dari mana juga ya? Iya, silakan sebut dari mana. Siapa tahu ada yang dari luar malam, pulau. terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat malam dan namo buddhaya, Bante Utamo. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Meli. Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun. Saya adalah seorang ibu dengan mempunyai 3 orang anak. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Bante, saya mau bertanya atau minta pencerahan dari Bante.
Bante, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya divonis oleh dokter dengan satu penyakit yang Iya, lanjut. Tarik nafas terlebih dahulu. saya divonis dokter dengan satu penyakit mungkin yang sangat ditakuti oleh semua orang. Mungkin pada saat ini saya sedang menerima atau memetik hasil karma buruk yang telah saya lakukan, dan saya juga sedang belajar tentang Dharma yang masih belajar, Bante. Jadi saya, dalam pikiran saya saat ini, kematian itu sudah ada di depan mata saya. Dan saya pun kayak dikejar-kejar untuk disuruh melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Namun saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini dengan kondisi saya begini, Bante. Jadi saya minta pencerahan dari Bante, apa saja yang harus saya lakukan di saat kondisi saya begini, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya, silakan langsung aja, Bante. Oke. Baik, Ibu Meli, ya saya ikut prihatin dengan kondisi kesehatan yang Ibu alami. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang Ibu pikirkan ataupun yang orang lain alami. Karena setiap orang mempunyai timbunan kebajikan masing-masing, sehingga tidak selalu sama hasilnya. Kondisi sakit yang mungkin diumumkan ataupun yang Ibu ketahui itu, sehingga merasa ya kematian bisa lebih dekat daripada yang seharusnya, lalu sudah memahami bahwa memang kita harus mengisi hidup dengan kebajikan. Kebajikan di dalam Dharma itu tidak selalu harus melakukan kegiatan fisik yang mungkin Anda tidak mampu kerjakan. Misalnya membersihkan wihara mungkin belum tentu, ya, atau harus sering ke wihara, sembahyang juga belum tentu. Tapi ketika Anda bisa di rumah selalu mengembangkan pikiran positif, itu pun juga baik. Jadi pikiran positif ini paling penting, karena dari pikiran positif maka muncullah ucapan yang baik dan juga perilaku yang baik. Pikiran positif ini apa yang perlu kita kerjakan sekarang? Salah satunya ketika Ibu mengalami kegelisahan, ketika Ibu mengalami ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya, memikirkan nanti masa depan saya gimana dengan anak saya yang 3 dan sebagainya, cobalah mengisi dengan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi, pikiran jangan ditakut-takuti sendiri, tapi cobalah dengan pikiran netral, semoga semua makhluk berbahagia. Karena semoga semua makhluk berbahagia itu, kita makhluk, semoga kita bahagia. Anak-anak makhluk, semoga anak-anak bahagia. Keluarga besar makhluk, semoga keluarga besar bahagia. Dengan pikiran yang positif seperti ini, maka banyak kejadian orang-orang dengan penyakit tertentu yang berat sekalipun bisa membaik kondisinya. Saya ingat dengan satu pengalaman yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu yang sudah terbaring di rumah sakit dan tidak sadar. Sehingga dokter kemudian menyarankan kepada keluarga untuk ibu ini disuntik saja, untuk suruh dibawa pulang saja. Jadi sudah tidak ketulungan lah. Dan kalau orang yang sakit ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sadar, dia mengatakan, aku disuntik mati saja dok.
Ya tentu dokter tidak mau melakukan itu, tetapi dokter mengatakan ini sudah nggak ada harapan, ini pulang aja. Kurang berapa bulan, kata keluarganya, kurang 3 bulan. Wah, keluarganya sudah siap-siap, ya, mau bawa pulang dan lain-lain, mau suntik mati tadi yang pasiennya dan sebagainya. Tapi umat Buddha mengatakan, umat Buddha di kota itu, jangan, kamu jangan disuntik mati, kita bantu baca parita. Nah, ini kejadian kan sebelum COVID kemarin. Jadi akhirnya umat Buddha wihara itu sering sekali tiap hari datang baca parita di situ. Dan tidak lama ibu itu menjadi lebih sehat. Karena ketika sering dibacakan parita pikirannya positif dan dia lebih sehat. Nah, satu ketika dia mengatakan waktu saya juga hadir di situ, nanti kalau saya memang benar-benar sehat, saya mau ke wihara tiap hari 3 bulan. Nah, tidak lama setelah itu dia betul-betul memang sehat. Dan dia mewujudkan niatnya, dia tiap hari ke wihara selama 3 bulan. Entah bersih-bersih wihara, entah ya dana makan, entah ya cuci-cuci, makan piring, makan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, sejak dia divonis 3 bulan oleh dokter itu, dia masih bisa hidup, membaktikan dirinya untuk dharma, bersemangat selalu di dalam jalan dharma, selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian dari vonis yang 3 bulan itu, beliau baru wafat dengan tenang, tanpa kesakitan, di rumah sendiri. Artinya ini adalah ketika pikiran kita tenang, kita itu bisa mengubah jalan hidup kita sendiri. Jadi ibu juga saya menyarankan, kalau memang ibu tidak bisa ngapa-ngapa, dalam satu kondisi tertentu tadi mengatakan ya tidak tahu apa yang dikerjakan, mau berbuat baik juga nggak ngerti apa yang dikerjakan, minimal ibu berpikir yang baik dulu. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau perlu waktu ibu sehari-hari itu diisi dengan kalimat itu. Bisa menggunakan tasbih misalnya, sehingga mengatakan semoga semua makhluk bahagia itu per tasbih itu per biji tasbih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus seperti itu. Kalau bisa bahasa palinya ya sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Terus dikatakan seperti itu. Maka hari-hari yang ibu miliki, entah itu masih panjang ataupun tinggal sedikit, akan berisi hal-hal yang positif. Selalu bersemangat di jalan dhamma. Sehingga ketika akhir kehidupan ini benar-benar terjadi, lebih banyak kebajikan yang sudah Anda lakukan daripada kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini salah satunya tentu akan bisa ibu kerjakan walaupun di rumah. Tapi kalau seandainya ibu bisa berbuat baik keluar dari rumah, misalnya entah itu ke wihara, ataupun entah itu membantu di panti asuhan tertentu, di rumah panti jompo, ataupun apa saja itu bisa lakukan dengan tubuh Anda, dengan ucapan Anda, dan cara berpikir Anda, maka semakin bermanfaat hidup kita ini. Kalau ibu dikatakan sakit yang berat, mungkin usia diperkirakan sekian lama, sebetulnya kita semua walaupun tidak sakit, sebetulnya kita tidak bisa memperkirakan sisa usia kita. Di dalam Dhamma dikatakan hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Apakah saya ini masih bisa hidup besok? Belum tentu. Karena kalau saat ini kemudian terjadi bencana ataupun saya terjadi serangan jantung misalnya dan saya mati, saya tidak bisa mengatakan besok saya akan gini-gini, tidak bisa. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan ini karena hidup memang tidak pasti. Saat ini kita hidup. Apakah nanti hidup? Belum tentu.
2 jam lagi apakah masih hidup? Belum tentu. 1 hari lagi masih hidup? Belum tentu. Setahun lagi masih hidup? Belum tentu. Kehidupan tidak pasti, kematian itu yang pasti. Karena itu, Ibu jangan takut, selalulah bersemangat. Karena kita semua sekalipun tidak ada yang bisa memastikan usia kehidupan kita. Semoga hal ini bisa dimengerti Ibu, dan Ibu mulai sekarang sampai selama-lamanya memperbanyak kebajikan dengan ucapan, pikiran, dan perilaku, karena itulah yang menjadi bekal untuk terlahir kembali di alam bahagia dengan meninggalkan kenangan baik juga untuk keluarga maupun untuk lingkungan dan siapapun yang mengenal Ibu. Semoga ini bisa dimengerti, Ibu Meli. Ya Bante, terima kasih Bante atas pencerahannya. Semoga bisa saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sekali lagi Bante atas pencerahannya, dan semoga Ibu Meli mampu menerima, ya, memahami apa yang telah disampaikan Bante. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di YouTube Bante, dari Bapak Erwin Gunawan. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara mengingatkan diri dan memunculkan semangat di saat kita berada dalam kondisi terpuruk atau putus asa saat menghadapi masalah? Terima kasih Bante. Mirip juga nih Bante. Ya, ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan Romo tadi. Ya, Romo Haris tadi kan sudah menyampaikan di awal nih, gimana ya kita mengingatkan. Nah, inilah membaca cerita lebih sering ya. Kemudian jangan lupa teman itu juga penting. Makanya kadang-kadang kita perlu ke biara supaya kita juga memahami, dia itu dulu juga pernah terpuruk loh, akhirnya bisa bangkit. Nah, itu sebetulnya testimoni seperti itu penting. Karena orang yang jalankan Dharma, kalau dia sudah bahagia, itu sebetulnya di buku-buku juga banyak. Bahkan sebetulnya kalau di dalam Dhamma, kita lalu melihat di dalam bagian Tipitaka itu ada Teragata dan Terigata. Itu kan kumpulan orang-orang yang sudah berhasil di dalam jalan Dhamma. Mereka-mereka yang mencapai kesucian di jalan Dhamma. Ya. Jadi kalau ada Terigata itu sebetulnya adalah orang-orang yang di zaman dulu, zaman Sang Buddha yang punya pengalaman menjalankan Dhamma dan selalu bersemangat sampai mencapai pencerahan. Itu akan mendorong kita, ada orang bisa seperti itu ya. Berarti kalau saya mau berjuang juga bisa. Bahkan Pangeran Siddhartha pun dia orang biasa. Tapi setelah mau berjuang, mencapai kesucian, menjadi Buddha. Dan setelah menjadi Buddha pun beliau mengatakan, aku hanya penunjuk jalan. Engkau sendiri yang menjalani. Artinya apa? Semua orang bisa, asal mau berjuang. Nah, itu sebetulnya kita mendengar pengalaman-pengalaman orang itu kemudian bisa membangkitkan semangat dalam diri kita. Tapi kalau masih kurang, ya kadang kita pergi ke biara, bertemu dengan teman yang biasa memahami di dalam Dharma, bukan malah menjerumuskan. Atau kadang-kadang kita ketemu teman Buddhis yang kadang malah menyepelekan masalah. Jadi misalnya, aduh gimana ya, aku ini terpuruk banget. Apa terpuruknya? Ya masalah keluarga lah. Anakku begini, pasangan hidupku begitu. Nah kadang-kadang umat Buddha itu ada, ya itulah karmamu. Ya kamu berumah tangga ya resikonya seperti itu loh. Jadi kita yang sedang stres ini kena kata-kata itu langsung tambah stres. Karena orang yang ngomong itu tidak punya empati. Coba kamu kalau ngalami sendiri. Nah ini tadi yang saya sudah sampaikan ketika kita pergi ke rumah duka, ketika orang sakit itu kadang-kadang kita menyepelekan.
Ya biasa kan, tidak kekal. Gitu aja masa nggak ngerti. Ya meninggal kan biasa. Ditinggal orang yang dicintai kan biasa. Itu orang nggak punya empati. Tapi itu sering terjadi di lingkungan Buddhis. Anda kadang-kadang kalau ngomong sama orang lain yang sesama Buddhis kadang bisa dijawab seperti itu, kita jadi stres. Padahal di dalam Dharma ini memang semua itu berbicara tentang hukum alam. Jadi semua itu ada di lingkungan kita. Ya, tidak kekal itu semua ada. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu ada di lingkungan kita. Cuman ketika kita terpuruk, kita itu kadang tidak ingat. Nah, kalau kita tanya orang, atau kita sekarang dibaliklah, kita ditanyain orang menganggap itu masalah berat. Kita kok enggak ya? Itu kan masalah gampang. Masalah rumah tangga begini-begini. Kenapa kita merasa enggak? Karena kita tidak terlibat secara emosi terhadap masalah itu. Jadi kita gampang sekali melihat dari luar. Oh, ini penjelasannya. Ya, tetapi bagi orang yang sedang terlibat secara emosi, bingung. Itu contohnya ya, kalau Anda mau cari kunci kendaraan. Aduh, sudah mau terlambat ini. Aduh, mana nih kunci kendaraan ini, mana? Wah, kita bingung karena terlibat secara emosi. Kemudian yang di rumah tanya, cari apa sih? Kunci kendaraan. Oh, itu. Ini di sini loh. Oh, dia gampang sekali nemukan. Ya karena dia tidak terlibat secara emosi. Terus yang kacamata bacanya di atas kepala. Mana kacamata? Ini penting ini, ada WA ini dari pengurus wihara ini. Mana ini kacamata? Lah, dia bingung. Kenapa? Karena dia terlibat secara emosi mau baca. Jadi fokusnya ke mau baca. Dia nggak fokus pada nyarinya. Nah kita fokusnya pada nyari. Jadi ya itu di atas kepalamu sendiri loh. Oh iya, ini kacamatanya di sini. Tak sadar gitu ya nanti. Tidak sadar. Kenapa? Karena kita tidak terlibat secara emosi. Jadi kalau kita mengingatkan diri kita, jika kita belum terpuruk, baca parita, seperti yang tadi saya sarankan, ketika menjawab pertanyaan Romo Haris, ya, parita tentang perenungan kerap, parita tentang Brahma Wihara, ya, dan beberapa parita-parita yang lain itu kita baca itu kalau kita belum terpuruk, sehingga waktu terpuruk kita tuh langsung ingat parita itu. Kayak Pancasila Buddhis. Kenapa kok kita kok ngulang terus padahal kita sudah ngerti? Bahkan kadang kalau ada biku saja kebaktian juga, Bante, permohonan sila. Loh, kenapa harus permohonan sila? Padahal kan hafal sendiri. Ya bahkan bantenya kadang bisa kelupaan. Ya pernah kejadian itu. Bantenya dari sila 1 langsung masuk ke sila 3. Tapi umatnya bacanya sila kedua. Loh, kan berarti umatnya lebih pinter daripada bantenya. Nah, artinya apa? Walaupun hafal tetap perlu kita ulang. Sehingga ketika kita mau melanggar sila itu dia langsung jadi rem. Loh, saya kan sudah baca Pancasila. Masa sih saya melakukan itu? Nah, jadi sekarang perenungan kerap, Brahma Wihara, Wijaya Sutta, dan yang lain-lain itu, ya, itu semua kita sering baca. Sehingga pada saat nanti ada kejadian terpuruk, kita tuh jadi ingat, iya ya, itu kan ada juga bahwa seperti batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, yang satu ketika terkikis angin dari 4 penjuru juga dia akan roboh. Nah, apalagi saya, badan yang lemah ini, ya satu ketika pasti akan roboh juga dalam kematian. Nah, kita langsung menyadari itu. Raja ya bisa mati, kesatria bisa mati, ya kemudian orang mulia bisa mati, pedagang bisa mati. Demikian pula orang-orang yang tak punya posisi pun bisa mati, apalagi juga saya. Mantra perang pun tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, begitu kita sering baca itu, saat ketakutan itu kita muncul. Nah, apalagi kita punya kalyana mita, orang yang mau menasihati kita, mengingatkan kita lagi. Masa kamu nggak ingat
hidup ini kan memang tidak kekal. Ya, kita kan sering melihat matahari, pagi terbit, sore tenggelam. Nanti pagi lagi akan terbit lagi. Demikian pula kehidupan kita. Tidak pernah kita bertahan di satu sisi. Demikian terus kita nasihati banyak hal, sampai yang terpuruk itu menjadi nyaman, menjadi tenang, dan kemudian bangkit lagi semangat untuk dalam jalan Dharma. Ya, begitu. Mudah-mudahan yang penanya bisa tahu, selalu mengisi hidupnya itu sering-sering dengan parita yang sering dia baca, dan ketika sedang terpuruk, parita itu bermanfaat, tapi juga sekaligus kadang berkonsultasi bersama kalyanamita ataupun orang yang mau mendengarkan kesulitan Anda dan mau menasehati Anda, membangkitkan semangat Anda. Iya, baik. Terima kasih Bante, dan semoga pertanyaan tersebut telah terjawab. Ya. Ada pertanyaan lagi Bante, ini dari Yovia Yu. Namo Buddhaya Bante, selamat malam, mau bertanya, apakah orang baik ketika sebelum meninggal telah diberi cobaan seperti sakit yang parah sampai pada kematian? Apakah itu dapat mengurangi karma buruknya ketika kehidupan berikutnya? Terima kasih Bante. Iya, jadi sekarang ada orang baik meninggal sakit parah. Nah, kita tentu memahami bahwa sakit itu adalah buah karma buruk. Apakah itu bisa mengurangi? Sebetulnya jawaban tentang ini kita sulit ya, karena seberapa banyak sih karma buruk yang kita miliki itu? Kita kan nggak tahu stoknya. Nah, stoknya katakanlah 1000 lah. Kemudian sakit ini katakanlah 50, kan lumayan nih, 950. Ya, itu kalau dianggap seperti itu, ya. Tetapi ingat, setelah lahir kembali, kalau dia menambah karma buruk yang baru, kan nambah lagi. Ya, waktu kecil, lihat ada jangkrik, kemudian dicabuti kakinya, lah kan jadi nambah lagi, ada tambah 3, tambah 5, lama-lama ya 1000 lagi, malah 1500. Nah, tetapi kalau sekarang, gimana ya kalau sekarang kita berbuat baik terus mengendalikan supaya kita tidak berbuat jahat, apakah karma buruk itu habis? Nah, ini kita menyederhanakan pertanyaan sebetulnya. Karena kita menganggap kehidupan kita itu cuma 2 atau 3 kali kehidupan. Jadi kalau saya kurangi kejahatannya itu, nanti lama-lama mesti 0. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sudah tak terhingga kali kelahiran kita. Jadi timbunan kebajikan kita, timbunan kejahatan kita itu tak terhitung. Nah, kalau gitu kesucian itu apakah karma baik dan karma buruknya 0? Bukan. Kesucian itu atau tidak terlahirkan kembali itu adalah karena kita tidak punya kondisi untuk lahir kembali. Nah, ini ceritanya sedikit beda ya. Jadi kalau kesucian itu sekarang ya 0, Anggulimala bagaimana bisa 0? Kita tentu tahu cerita Anggulimala. Angguli adalah jari, mala adalah kata rangkaian. Jadi Anggulimala itu adalah orang yang suka mengumpulkan jari, karena gurunya meminta seperti itu. Dan orang yang diminta jarinya tentu tidak bisa sukarela diberikan. Ya, dia dibunuh sampai ribuan. Kenapa kok ribuan? Karena yang dikumpulkan 1000, tapi dikumpulkan pertama, hilang. Kumpulkan lagi, hilang. Dan akhirnya dia talikan di lehernya itu baru nggak hilang. Nah, jadi dengan 1000 lebih dibunuh itu, masa sih langsung mencapai kesucian? Nah, kalau 0, kapan 0-nya? Nah, inilah. Itu menunjukkan bahwa kesucian atau nibbana itu bukan 0. Tetapi hilangnya kondisi untuk lahir kembali. Itu seperti bibit jagung, benih jagung yang subur,
Yang kalau kita letakkan di kondisi yang lembab saja dia langsung tumbuh. Ini kita letakkan di atas keramik. Jadi kondisi subur ini tidak bisa tumbuh karena dia di atas keramik. Keras, walaupun dingin, lembab, tapi dia tidak bisa tumbuh. Nah, kesucian itu seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia selalu hidup pada saat ini. Yang tadi saya sudah jelaskan itu. Ini kekuatan konsentrasi kesadaran. Jadi saat ini saya sedang apa? Sehingga kalau saya dimaki, saya dipuji, saya tidak menjadi senang atau tidak senang. Batin menjadi netral. Karena tidak lagi ada timbul ketamaan, kebencian, tidak ada. Saya dipuji senang, tamak. Saya dimaki, benci. Ya, itu kebencian. Semua itu lenyap karena sudah sadar setiap saat. Yang dipuji ya saya yang tadi, yang dibenci saya yang tadi. Saat ini harusnya batin saya netral. Nah, orang yang seperti ini itu seperti benih jagung yang diletakkan di keramik. Itu mencapai kesucian. Nah, sekarang kalau orang baik meninggal sakit parah, mengurangi karma buruk, ya mengurangilah, tapi tidak akan pernah habis. Di dalam Dhamma ada kata-kata kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Itu sebetulnya kuncinya adalah kalau Anda menganggap kejahatan itu seperti 1 sendok garam, kebajikan itu seperti setetes air, maka ketika Anda punya air 1 gelas, karma baik Anda 1 gelas, kemudian kemasukan 1 sendok garam, karma buruknya 1 sendok, maka air di dalam gelas ini asin sekali. Ini menjadikan hidup kita banyak penderitaan. Kemudian kita mau mengeluarkan garam ini nggak bisa. Lalu bagaimana supaya bisa mengurangi rasa garam? Nah, ini ibu-ibu atau para bapak yang pintar masak sudah tahu. Jadi masak kalau terlalu asin, garamnya kan sudah nggak bisa dikeluarkan, tetapi ditambah airnya. Nah, jadi kurangi kejahatan. Garam jangan ditambah lagi. Atau bukan hanya kurangi, stop kejahatan. Berhenti melakukan kejahatan. Jangan menambah garam lagi. Tambah selalu kebajikan. Nah ini, nambah air terus. Kalau tadi airnya segelas, garamnya sesendok, asin banget. Sekarang karena ditambah air terus dan garamnya tidak ditambah, airnya ini menjadi 1 muk, 1 guci. Maka asinnya ada di situ garamnya. Tapi rasanya semakin tidak terasa. Apalagi kalau kita nambah air terus sampai 1 galon. Maka garam sesendok itu menjadi tidak terasa sama sekali. Inilah makanya kurangi kejahatan dan tambah kebajikan. Itu yang mengkondisikan seseorang menyucikan pikiran, sadar setiap saat pada saat ini. Batin menjadi tenang, seimbang. Dan itulah pencapaian kesucian. Jadi kalau cuma orang sakit, karena dia baik kemudian berkurang, ya bisa saja. Ya, tetapi itu di zaman Sang Buddha sudah ada pertapa-pertapa yang menyiksa diri. Ya, jadi berdiri di 1 kaki sampai bertahun-tahun, ya mengangkat tangan sampai bertahun-tahun, sampai tangannya sudah nggak bisa digunakan. Lalu ditanya oleh Sang Buddha, kenapa kamu? Karena saya mematangkan karma buruk. Lah kamu tahu jumlahnya karma buruk itu berapa? Nggak tahu. Nah, kalau kamu mau mematangkan karma buruk, lebih baik kurang kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Mau kejahatannya dulu berapa, nggak tahu. Pokoknya saya sekarang berhenti. Tidak melakukan kejahatan dengan pikiran, ucapan, maupun perilaku. Dan melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Menambah air sebanyak-banyaknya. Itu yang akan mengkompensasikan rasa asin garam menjadi rasa tawar karena airnya banyak.
Ya, jadi pertanyaan tadi memang benar. Apakah orang baik sebelum meninggal sakit parah itu bisa mengurangi karma buruknya? Saat itu memang betul, tetapi tidak bermanfaat sama sekali karena itu nilainya kecil. Jadi Anda pun tidak perlu juga menyiksa diri seperti petapa zaman Sang Buddha untuk mengurangi karma buruk. Ya tidak perlu juga, karena itu tidak bermanfaat. Lebih bermanfaat, kurangi kejahatan atau stop kejahatan. Tambah kebajikan, sucikan pikiran. Itulah jalan Dharma yang harus selalu dijalani dengan penuh semangat. Silakan, Romo Haris. Ya, baik Bante. Luar biasa penjelasannya Bante. Namun karena ini berbatas dengan waktu Bante, ya sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini Bante. Ya, jadi mungkin bisa dikasih closing statement dari SPD malam hari ini Bante. Baik, terima kasih Romo Haris dan terima kasih juga para penanya yang luar biasa. Ya, walaupun kita pertanyaannya sedikit, tetapi sebetulnya saya sudah menguraikan sedemikian banyak hal yang tentu akan menjadi bermanfaat dan bisa menjawab mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum Anda ajukan. Bahwa sesungguhnya jalan Dharma kita itu bukan hanya berhenti sampai sini, tetapi kita akan terus lakukan. Karena jalan Dharma ini adalah menuju ke pencerahan. Yang tadi dijelaskan itu adalah kerelaan, yaitu mengembangkan kerelaan yang semaksimal mungkin. Itu hendaknya dilakukan bersama-sama dengan kemoralan. Kemoralan minimal tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, 5 sila minimal. Tetapi kalau bisa 8 sila sesekali ataupun selama periode tertentu, misalnya Anda tadi pada waktu awal acara juga membaca 8 sila, itu juga bagus, pelatihan pengendalian diri, yang juga sebetulnya merupakan bagian dari kerelaan. Karena ketika Anda rela tidak makan setelah jam 12, itu adalah pengendalian diri. Anda rela tidak nonton, Anda rela tidak buka HP, Anda rela untuk tidak bergonjing atau tidak bergosip, Anda rela untuk tidak membunuh nyamuk walaupun nempel di diri Anda. Anda rela untuk duduk dan berbaring di tempat yang sederhana. Itu sebetulnya adalah latihan kerelaan yang lebih mendalam. Dan kalau kita belajar meditasi kesadaran, itu lebih mengembangkan kerelaan lagi. Bahwa saya yang tadi, saya sudah relakan. Apakah itu dipuji ataupun dicela, itu adalah saya yang tadi. Karena saya yang sekarang, kelanjutan dari yang tadi. Saya yang sekarang akan menjadi saya yang nanti, tapi belum tentu. Dia yang memuji adalah dia yang tadi, saya tidak perlu terlalu berbahagia saat ini. Dia yang mencela juga dia yang tadi, saya tidak perlu membalas celaannya dia saat ini. Nah, dengan cara seperti itu, maka masa lalu menjadi kita terima sebagaimana adanya, menjadi pelajaran untuk kita. Yang baik kita tingkatkan di saat ini, yang buruk kita perbaiki di saat ini, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan cara seperti itu, maka jalan Dharma kita buka, dan kita selalu bersemangat karena semua kebajikan itu, semua semangat berbuat baik itu akan kembali pada diri kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya dalam bentuk kebahagiaan. Semoga yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat, memberikan semangat dan ide-ide baru untuk Anda berjalan dalam Dharma. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu bersemangat, dan saya kembalikan kesempatan ini kepada Romo Haris yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali, dan terima kasih juga kepada Panitia Gabungan 8 Wihara. Semoga Anda semakin maju di dalam pelaksanaan Dharma, semoga Anda semakin bersemangat dalam jalan Dharma. Terima kasih, silakan Romo. Ya, baik. Sadu. Demikian tadi para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dhamma,
apa yang telah dibahas dan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Utamo Mahathira, mengambil tema tentang semangat dalam jalan dhamma. Ya, kami semua menyampaikan terima kasih Anumodana atas semua penjelasan yang telah disampaikan Bante pada malam hari ini. Untuk pengumuman informasi mengenai SPD Sekepri lihat mentari kini telah tenggelam, bertanda satu hari telah berlalu. Cobalah kita renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita, untuk sesama. Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang demi masa depan. Lihat mentari kini bersinar lagi, bertanda satu hari telah berganti. Buatlah tekad di dalam diri, jadikan hari ini lebih berarti untuk diri kita, untuk sesama. Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang demi masa depan. Untuk diri kita, untuk sesama. Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia.